Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wasyukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 3:50 AM ya, yang mana daerah bawah Changhua dan sekitarnya suhunya 20 derajat Celcius. Jadi siangnya panas, malamnya agak sedikit dingin ya. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo sekarang satu entengnya 515 ya, sama kayak kemarin 515. Oke, kali ini Suara TKI mempunyai kiriman berita yang mana di sini dilansir dari Suara BMI yang bertemakan sah Menaker larang pegawai swasta hingga PMI atau TKI untuk mudik lebaran. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker merilis peraturan pembatasan mudik bagi para pekerja atau buruh pada momen Idul Fitri 1442 Hijriah. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M7 HK04 2021. Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari larangan mudik yang telah diumumkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Berdasarkan surat edaran, Menaker para pekerja buruh diimbau untuk tidak mudik Idul Fitri pada tanggal 6 di bulan 6 tanggal 17 Mei ya 2021. Jadi intinya apalagi kita ya para TKI, TKW dilarang untuk mudik ya. Kalaupun pengen berhari raya di rumah itu di sini dinyatakan tidak boleh ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang emang tidak boleh. Kita lanjut lagi. Menghimbau kepada pekerja buruh swasta dan pekerja migran Indonesia atau PMI untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1942 Hijriah pada tanggal 6 bulan Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Bunyi poin pertama SE Menaker tersebut seperti diterima Detik.com Jumat 16 bulan 4 2021. Kegiatan mudik diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat. Keadaan yang dimaksud antara lain mudik yang dikarenakan keluarga sakit, anggota keluarga meninggal, kondisi hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, atau kepentingan persalinan dengan didampingi maksimal 2 orang. Para pekerja atau buruh yang terpaksa mudik karena kondisi darurat diwajibkan untuk melampirkan print out surat izin keluar masuk atau SIKM. Adapun SIKM bagi para pekerja atau buruh swasta berupa surat izin tertulis dari perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pimpinan perusahaan serta identitas pekerja atau buruh. Sementara itu, pekerja migran dapat melampirkan surat izin tertulis dari atas ketenagakerjaan atau staf teknis ketenagakerjaan, yaitu atau pejabat dinas
luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang dilengkapi tanda tangan basah elektronik dari atas ketenagakerjaan atau staf teknis ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri. Ribet banget ya, tanda tangan basah. Kena air kali guys. Kemenaker juga menginstruksikan agar pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI agar memfasilitasi kepulangan PMI yang mengalami kondisi darurat untuk mudik dari debarkasi ke daerah asal. Maksudnya apa tuh ini? Sementara itu, Kepala BPTMI Benny Ramdhani saat dihubungi Suara BMI melalui pesan WA terkait apakah TKI PMI harus menunda kepulangan terkait atau larangan mudik, ia menjawab iya. Enak banget jawabnya ya. Jadi resmi ya, di sini dituliskan khususnya Menaker ya, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia melarang pegawai swasta, PMI atau TKI untuk mudik lebaran. Jadi yang pengen lebaran di rumah, yang punya cita-cita pengen lebaran di rumah, tahan dulu ya, karena di sini udah sah ya, udah diedarkan surat edaran tidak boleh bisa untuk mudik. Jadi berangkat susah, pulang pun susah. Wah, pusing deh. Jadi kepada teman-teman bersabar aja ya. Lagipun kalaupun mudik di Taiwan lebih enak kok, lebih sahdu, banyak teman. Kalaupun mungkin saudara jauh, tapi kita kan masih bisa video call ya untuk minal izin wal faizin. Jadi untuk sekarang emang tidak boleh untuk pulang kecuali yang keadaan darurat ya. Seperti tadi yang disebutkan, sakit atau hamil, atau mungkin ada sesuatu yang emang harus dilaksanakan, jadi itu bisa pulang ya. Tapi kalau yang sehat cuman karena pengen ketemu orang tua, itu tidak bisa, apalagi ketemu pacar ya, sangat tidak bisa. Jadi untuk sekarang lebarannya masih seperti dulu ya, masih harus di Taiwan. Jadi kalau pengen mudik nanti setelah habis lebaran, insya Allah pulang bisa dan berangkat pun bisa ya. Jadi kita berdoa saja supaya nanti se-PMI juga yang udah terdaftar yang sebanyak 6.000 sehabis lebaran supaya bisa berangkat ya. Moga saja nanti, karena yang mana di sini sekarang untuk pulang pun ditahan mungkin habis lebaran, dan semoga nanti yang untuk pengen berangkat habis lebaran insya Allah bisa berangkat ya. Berdoa saja semoga nanti Pak Benny ngurusin bener-bener dan bisa berangkat ya. Jadi untuk sekarang bersabar aja dulu. Oke, sampai di sini dulu. Saya Roni Saputra, Suara TKI.